Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin sedikit memaparkan presentasi dari hasil kelompok kami mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan satu Mbak Uswatun Hasanah, yang kedua ada Mbak Ara Julia Puspitasari, yang ketiga adalah Rizal Kurniawan Aziz, dan yang keempat ada saya Diva Aludin Ahnaf. Cakupan materi dalam pembahasan kali ini ada yang pertama, pengertian kebijakan fiskal perspektif Islam. Yang kedua, efektivitas kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah hubungan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Jadi begini teman-teman, pengertian kebijakan fiskal perspektif Islam. Nah, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, sistem ekonomi Islam adalah satu, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Nah, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya karaj. Nah, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Kemudian penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Efektivitas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Berdasarkan dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Berdasarkan dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Berikut akan dijelaskan variabel yang ada dalam kebijakan fiskal, yaitu penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah atau GOV. 1. Penerimaan pajak. Menurut Suryadi, penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Menurut Sukirno, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi dengan bunyi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja atau APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja
belanja daerah. Dengan tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan mengacu atau mendorong pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya, hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Hubungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, inflasi sebagai masalah utama, tidak hanya bisa dikendalikan hanya oleh pemerintah atau bank sentral, namun keduanya harus saling berkoordinasi. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah harus saling berkaitan agar lebih optimal dalam mengatasi masalah inflasi. Kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral akan mempengaruhi pasar uang, dan pasar uang tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa akan menentukan tingkat harga, dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat upah yang diharapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang, serta pasar surat berharga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.